Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat ya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang materi zakat fitrah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu zakat fitrah? Belum tahu? Ya tidak apa-apa, nanti saya terangkan ya. Nanti didengarkan dengan baik-baik zakat fitrah. Sebelum saya masuk kepada materi, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya, tujuannya apa? Biar kalian fokus membahas zakat fitrah, tidak kemana-mana ya. Satu, nanti kalian setelah belajar zakat fitrah menunjukkan sikap taat melalui zakat fitrah sebagai kewajiban umat Islam dengan benar ya. Nanti kalian bisa memahami zakat fitrah dengan benar. Terus kalian nanti setelah belajar zakat fitrah menunjukkan perilaku ikhlas dan sikap peduli terhadap orang lain ya. Peduli sama orang lain. Kalau kalian, teman kalian tidak punya jajan, kalian punya, ya dibagi dengan temannya ya. Terus kalian nanti bisa menganalisis tentang ketentuan zakat fitrah dalam hukum Islam dengan benar. Nanti kalian mengetahui apa itu zakat fitrah, apa gimana hukumnya, berapa takarannya yang harus zakatkan, siapa yang berhak menerima, siapa yang harus zakat, nanti diterangkan. Setelah itu kalian nanti membuat laporan pembelajaran tentang zakat fitrah. Setelah melaporkan nanti dipresentasikan ke depan kelas. Ya, kita langsung masuk ke materi ya. Ini materi zakat fitrah. Ini ada gambar, ada bahan pokok, itu ada beras ya, bahan makanan, ada namanya yang memberi, namanya orang yang berzakat, namanya muzaki. Kalau yang menerima namanya mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini ilustrasi gambar zakat ya. Ini gambar pertama itu adalah makanan pokok. Kedua, takarannya. Berapa zakatnya? 2,5 kg. Terus nanti diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu mustahik zakat ya. Ini. Anak-anak didengarkan, dipahami ya. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa artinya adalah tumbuh. Setiap tumbuh bisa dikatakan zakat fitrah, tapi secara bahasa suci, bersih dan berkembang. Itu zakat fitrah secara bahasa. Kalau secara istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu ya. Dengan syarat dan rukun tertentu. Apa syaratnya dan rukunnya? Nanti kita terangkan. Sekarang, hukum zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Wajib tetapi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa itu wajib? Bila mana dikerjakan mendapatkan pahala, bila mana ditinggal mendapatkan dosa.
itu namanya wajib. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Mana dalilnya yang menunjukkan zakat fitrah hukumnya wajib? Yaitu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Itu dalil yang menunjukkan zakat fitrah hukumnya wajib. Dan ini hukum zakat fitrah yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih, itu berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min sya'irin alal abdi wal khurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biya an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Fitri. Sekarang kita bahas syarat dan rukun zakat fitrah. Syaratnya harus Islam. Kalau tidak Islam tidak wajib. Jadi kita seorang orang Muslim tidak boleh memaksa non Islam untuk zakat fitrah, tidak boleh ya. Harus toleransi. Nomor 2, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib untuk zakat fitrah. Mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Nomor 4, berupa makanan pokok penduduk setempat. Kalau di daerah saya itu adalah pakainya beras. Kalau ada daerah pedalaman mungkin pakainya sagu atau yang lainnya. Kalau di Arab pakainya gandum dan lain-lainnya. Itu sesuai dengan pokok bahan makanan pokok penduduk setempat. Rukun zakat fitrah, rukunnya apa? 1, niat zakat fitrah. Ya, semata-mata karena Allah. Niatnya bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Itu kalau dirinya sendiri. Kalau dengan anak atau keluarga ya tinggal diganti. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi atau zauji, boleh ya, fardhalillahi ta'ala. 2, ada pemberi, yaitu orang yang zakat, muzaki namanya, itu orang yang memberi zakat. Nomor 2, mustahik, orang yang menerima zakat. Dan ada barangnya atau makan pokok yang dizakatkan. Kalau sudah memenuhi syarat dan rukun, maka orang tadi wajib zakat fitrah. Nah, kapan zakat fitrah itu dibayarkan? Ini waktu yang diperbolehkan. 1, sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Boleh diperbolehkan, jaiz. Ya. Waktu wajib ketika orang menjumpai Ramadan walaupun sesaat.
dan sebagian bulan Syawal. Itu wajib itu ya. Waktu yang dianjurkan setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id, itu yang paling dianjurkan. Waktu makruh menunaikan zakat fitrah setelah sholat idul fitri, itu makruh ya. Waktu haram membayar zakat fitrah setelah hari raya idul fitri, nanti masuknya bukan zakat fitri tapi sodakoh ya. Lanjut, berapa jumlah atau kadar zakat fitrah atau kadarnya? Itu 3,5 liter, atau biasa yang kita lakukan 2,5 kilogram beras atau makanan pokok ya. Harus sesuai yang bagus. Kalau biasanya makannya rojo lele ya zakatnya ya rojo lele, tidak boleh di bawahnya. Karena zakat ini membersihkan harta juga membersihkan jiwa. Siapa yang berhak menerima? Yang menerima satu adalah fakir. Fakir orangnya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, itu namanya fakir. Kebutuhan hidup 20.000, dia setiap hari cuma punya uang 2.000, itu fakir itu. Kalau miskin itu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, miskin. Miskin itu ya orang kebutuhannya 20.000, dia hanya mempunyai 15.000. Itu namanya miskin. Amil itu siapa? Amil itu bisa berupa orang, lembaga, panitia yang ditugaskan dari pemerintah. Tugaskan. Kalau bagaimana? Kalau yang ada di sekitar kita itu ada yang di masjid, itu hanya seorang yang membantu orang lain aja, tidak amil. Kalau amil resmi dari pemerintah. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, walaupun dia kaya, boleh untuk diberi. Riqab, budak ya. Ibnu Sabilillah, Ibnu Sabilillah itu musafir. Sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Gharim, orang yang banyak hutang itu boleh diberi. Terus tadi orang yang berhak, mustahik yang berhak menerima zakat. Sekarang orang yang tidak berhak, orang kaya ya tidak boleh nih. Keturunan Nabi ya, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tidak boleh. Orang non muslim zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim. Sekarang setelah kalian mempelajari, kalian bisa nanti membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah perbedaannya itu perbedaan waktu, jelas beda. Kalau zakat fitrah itu diberikan pada waktu Syawal, pada waktu awal bulan Syawal. Kalau zakat mal itu tidak, sesuai dengan nisabnya. Terus syaratnya juga berbeda, jumlah yang dizakatnya juga berbeda. Persamaannya mustahiknya sama, ada 8 golongan. Sekarang apa hikmahnya? Apa hikmahnya ya? Kita mempelajari zakat fitrah. Hikmahnya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Zakat dapat membersihkan harta dan jiwa. Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat ya. Nanti zakat akan dikelola namanya Bazarnas itu badan zakat nasional, nanti dikelola, nanti akan disalurkan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang berhak menerima zakat, terus dibuat penguatan ekonomi untuk berbisnis dan lain-lainnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.